Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali. Gimana kabar kalian? Baiklah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan masih bilangan pecahan ya. Kemarin kita telah membahas tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. Untuk kali ini kita akan bahas ya, Bu Guru akan menjelaskan tentang desimal atau bilangan desimal dan juga bilangan persen ya. Untuk itu kalian harus menyimak dengan sungguh-sungguh supaya kalian bisa memahaminya. Jadi nanti kalian apabila diberi soal oleh Bu Guru tentang desimal dan persen, kalian bisa mengerjakannya dengan mudah ya. Kita mulai saja. Bilangan desimal. Apa sih bilangan desimal itu? Bilangan desimal adalah bilangan yang ditulisnya menggunakan koma. Apa artinya? Yaitu suatu sistem bilangan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya. Jadi bilangan desimal itu biasanya ditulis menggunakan koma yang artinya adalah per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, per 10.000-an, dan seterusnya ya. Kita bahas bilangan desimal. Contoh, Bu Guru punya desimal misalnya 1,2 ya, itu adalah cirinya desimal itu menggunakan tanda koma, bukan titik ya, koma ya, ingat. Nah, 1,2 itu artinya bilangan 12 ya. Bilangan 12 komanya itu berarti per. Nah, komanya itu per. Di belakang koma kalau satu angka berarti per 10 ya. Perhatikan. Berarti kalau bilangan 1,2 adalah 12 per 10. Kasih lagi misalnya 3,5. Apa artinya? Bahwa 3,5 itu adalah 35 komanya per ya. Kemudian 5-nya itu per sepuluhan. Berarti 10 karena satu angka. Paham ya? Semua di belakang koma bila satu angka, ini satu angka ya, itu pernya 10 ya. Contoh lagi misalnya 7,1. Berarti kita tutup komanya 71. Komanya menjadi per, di belakang koma karena satu angka menjadi per 10. Paham ya? Bagaimana dengan kalau komanya di belakangnya ada dua angka? Kalau dua angka menjadi per 100. Contohnya misalnya di sini. Ya. Kita beri contoh misalnya 1,25. Nah, gitu ya, biar gampang. Berarti komanya kita tutup menjadi 125. Komanya adalah per. Di belakang koma ada dua angka. 1, 2. Berarti per 100. Ya, paham ya? Kalau di belakang koma ada satu angka, ini per 10. Kalau dua angka per 100.
Paham ya? Sekarang yang kedua, contoh yang kedua misalnya 3,55 misalnya. Berapakah bilangan pecahannya? Kita tulis 355. Komanya berubah jadi per. Ini ada 2 angka ya. Ini per 10-an, ini per 100. Ya. Paham ya? Kita bahas hanya sampai 2 angka saja di belakang koma ya. Karena kalian masih kelas 4. Nanti untuk kelas 5 mungkin 3 angka atau 4 angka di belakang koma. Kita hanya membahas tentang 1 angka di belakang koma yaitu per 10 dan 2 angka di belakang koma per 100. Paham ya? Kemudian yang ketiga misalnya 7,10. Ini juga sama dengan kita tulis 710 ya bilangannya. Komanya berubah jadi per. Ini ada 2 angka di belakang koma jadi per 100. Paham ya? Ini adalah bilangan desimal ya. Nanti akan tahu cara merubah desimal ke persen atau persen ke desimal, nanti akan tahu kalian. Tapi ini dasarnya dulu, bilangan desimal itu apa sebenarnya? Itu bilangan yang mempunyai atau biasanya menggunakan tanda koma, yang artinya adalah per 10-an, per 100-an, per 1000-an, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan desimal ya. Jadi semua desimal pasti akan ditulis dengan menggunakan tanda koma. Tinggal tanda komanya itu di belakang angkanya ada 1 angka, ini berarti per 10-an, atau 2 angka berarti per 100-an. Mengerti ya? Ini adalah bilangan desimal. Sudah mengerti? Nah, kita lanjut ke persen ya. Kita akan belajar tentang persen ya. Apakah persen itu? Ya. Persen adalah bilangan dalam bentuk per 100-an. Itu persen adalah bilangan dalam bentuk per 100-an. Ya, contohnya misalnya 7/100. Nah, ini adalah pecahan biasa 7/100. Kalau menulis persen itu menggunakan simbol yang seperti ini. Nah, ini artinya per 100. Jadi di sini cukup 7. Ya. Jadi persen itu adalah bilangan dalam bentuk per 100-an. Semua bilangan dalam bentuk per 100-an akan ditulis menggunakan tanda persen seperti ini. Ya, paham ya? Ini adalah tanda persen. Nih ya. Bu Guru misalnya 5/100. Ya, 5/100. Ditulisnya pakai simbol persen menjadi 5%. 5/100 ini ya. Jadi simbolnya persen seperti ini, kalau ditulis pecahan menjadi per 100. Bagaimana kalau ditulis desimal? Desimal nanti ada caranya untuk merubah ke desimal ya. Ini dulu misalnya 10%. 10/100 ya. Semua yang per 100 bisa ditulis menggunakan simbol persen.
Berarti ini 10%. Paham ya? Ini adalah 10%. Paham? Kita lanjutkan untuk merubah ya. Kalau persen udah tahu, persen itu bilangan dalam bentuk perseratusan. Contoh 7/100 ditulis 7%. Ingat simbol persen seperti ini ya. Jangan seperti ini, jangan ya. Ini salah. Itu angka 0 kecil agak ke atas, kemudian garis miring, angka 0 kecil di bawah. Seperti ini ya, persen. 5/100 ditulis 5%, 10/100 ditulis 10%. Simbolnya ini ya. Sudah? Kita akan belajar tentang merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa ya. Kita kembali lagi. Pecahan desimal kita rubah ke pecahan biasa. Ini adalah pecahan desimal atau bilangan desimal 1,2. Dirubah menjadi ke pecahan biasa. Tadi sudah 12/10. Ya kan? 3,5 menjadi 35/10 ya. 7,1 sama dengan 71/10. Nah, sekarang dijadikan persen ya. Bagaimana dijadikan persen dari bilangan desimal? Kita rubah desimal ke persen ya. Kita hapus dulu. Dari desimal ke persen. Pecahan desimal menjadi persen. Sebelum dirubah ke persen, kita rubah dulu ke pecahan biasa dulu. Nih, 1,2 dirubah ke pecahan biasa menjadi 12/10. Untuk merubah menjadi persen, ada dua cara ya. Yang pertama, langsung kita kalikan ya, langsung kalikan. (12/10) kita kalikan 10, kita kalikan 10. Nah, Bu Guru, kok dikalikan 10? Kenapa dikalikan 10? Nah, tadi kan ingat, persen itu adalah per 100. Jadi, ini supaya menjadi persen harus per 100. Sudah ada 10, supaya per 100 harus dikalikan dengan bilangan 10 juga. Jadi ini 100, ya kan? Kemudian 12 kali 10, 120. Nah, setelah ini baru 120%. Paham ya? Nah, sekarang yang kedua. Misalnya 0,3 akan dijadikan persen. Ya, ini nomor 1, ini nomor 2. Akan dijadikan persen. Tadi ingat pertama apa? Kita buat atau kita rubah ke pecahan biasa dulu, yaitu 3, ini 0,3 ya, per 10. Ini nolnya tidak usah ditulis, tidak apa-apa, jadi langsung 3. 3/10. 3/10 kita rubah supaya bawahnya itu 100. Berarti dikalikan dengan 10.
10. Atas juga dikalikan dengan 10. Berarti 10 kali 10 100, 3 kali 10 30. Ini menjadi 30%. Paham ya? Paham? Bagaimana kalau di belakang angka itu ada 2? Nah, itu lebih gampang lagi. Lebih gampang lagi. Contohnya ya. Contohnya itu seperti ini. Misalnya, contoh ketiga. Contoh ketiga misalnya 1,15 atau 1,15. Kita jadikan pecahan biasa dulu. Masih ingat? Tutup angkanya, tutup komanya menjadi 115 per 100. Ya, kalau ini lebih gampang. Tinggal kita rubah menjadi persen. Persennya menjadi simbol persen. Ini 115. Ya. Nomor 4, contoh lagi. Misalnya 3,25. Nah, 3,25. Masih ingat? Tutup komanya menjadi 325. Komanya berubah jadi per 100. Ya. Kalau sudah per 100, kita tinggal merubah persen, gantinya per 100. Ini 325. Ya. Gampang ya? Itu adalah merubah desimal ke persen. Kita rubah ke pecahan biasa dulu, baru ke persen. Ya. Bagaimana caranya? Yang desimal ke persen, ya tadi. Kalau sudah 2 angka di belakang koma per 100, sudah gampang, langsung per persen, ya. Tulisnya. Ini juga. Kalau bagaimana kalau yang komanya di bawah? Komanya cuman di belakang angka cuman 1. Caranya dikalikan 10 biar menjadi 100. Ini gampang juga, ya. Jadi 30 per 100 tinggal dipindah simbolnya persen, ininya 30. Paham ya? Desimal ke persen. Paham? Sekarang kita lanjutkan untuk merubah pecahan biasa ke persen, ya. Kita rubah pecahan biasa ke persen. Pecahan biasa menjadi persen. Sebutkan pecahan biasa. Misalnya Bu Guru asal aja ya. Pecahan biasanya misalnya 3 per 5. 3 per 5. Dijadikan ke persen. Berapa persen? Masih ingat? Persen itu adalah per 100. Nah, sekarang kamu harus ingat bahwa 100 itu bisa didapat dari, atau faktornya, faktor bilangan dari 100 ya, bisa didapat dari, misalnya dari 2 kali 50. Kemudian dari 4 kali 25, dari 5 kali 20, kemudian 10 kali 10. Ya. Nah, ini kamu harus tahu, harus lincah bahwa 100 itu bisa didapat dari 2 kali 50, 4 kali 25, 5 kali 20, 10 kali 10.
faktor bilangan 100 yang kecuali adalah 1. 1 dan 100 itu tidak usah kita pakai ya. Udah, kita lanjut. Sekarang kita lihat penyebutnya ada berapa. Penyebutnya ada 5. Nih, penyebutnya ada angka 5. Kita lihat 5 itu bisa jadi 100 kali berapa? Ini, kali 20. Berarti kita kalikan 20. Atasnya juga kalikan 20. Kalau bawah kali 20 ini sudah 100. Yang atas kali 20. 3 kali 20 adalah 60. Kalau sudah begini, gampang. Tinggal kita kasih persen 60. Gampang ya? Gampang kan? Nah, kemudian misalnya bilangan 7/4 akan dijadikan persen. Ingat, 4 kali berapa yang hasilnya 100? Nah, 4 kali 2 25. Kita kalikan. Bawah kali 25, atas juga kali 25. Ya. Jadi berapa? 4 kali 25 itu 100. 7 kali 25 berapa? Yaitu 175. Ini kalau sudah begini, jadikan persen. Simbolnya ditulis dulu per 100, ini 175. 175%. Gampang sekali ya, merubah pecahan biasa ke pecahan atau ke persen ya. Itu adalah cara merubah pecahan biasa ke persen. Intinya kamu harus tahu ini 4 ini ya. Ngerti ya? Untuk pertemuan ini kita sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan akan membuat kamu tambah mengerti tentang desimal, persen, dan cara merubah desimal ke persen ataupun cara merubah pecahan biasa ke persen. Nanti lain waktu Bu Guru akan melanjutkan untuk belajar merubah ke bilangan yang selanjutnya. Misalnya dari desimal ke pecahan campuran ataupun pecahan campuran ke persen ya. Intinya kamu paham dulu ini, dasar-dasarnya harus paham dulu dan mengerti ya. Sekian dari Bu Guru, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.